Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam perkuliahan online, yaitu dengan materi ulumul hadis. Baiklah mahasiswa dan mahasiswi sekalian, kita mulai materi ini, yaitu dengan definisi ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah untuk mengetahui kedudukan sanad, matan, dan rawi, apakah diterima atau ditolak. Jadi makna hadis secara harfiah berarti perkataan, percakapan Rasulullah SAW. Dengan demikian, al-hadis adalah ilmu tentang perkataan atau percakapan Rasulullah SAW. Menurut Tengku Muhammad Asbiyah Siddiqi, ilmu hadis yakni segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dari perbuatan, perkataan, takrir, atau sifat. Hal ini sejalan dengan pengertian hadis yang dikemukakan dalam buku Mustalahul Hadis, yang berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir. Takrir itu persetujuan atau persetujuan Nabi kepada para sahabatnya, atau sifat. Selanjutnya istilah-istilah yang berkaitan dengan generasi periwayatan hadis. Yang pertama itu sahabat. Secara etimologi, kata sahabat berasal dari bahasa Arab yang merupakan kata bentuk plural untuk kata sahib yang mempunyai arti selalu menyertai dan menemani. Secara terminologi, sahabat adalah orang muslim yang pernah menyaksikan Rasulullah SAW walaupun hanya untuk sesaat. Menurut istilah ilmu hadis yang disepakati oleh para ulama hadis, sahabat ialah orang Islam yang pernah bertemu atau melihat Nabi Muhammad SAW dengan dalam keadaan beragama Islam. Selanjutnya ada muqaddaramin, adalah orang yang hidup pada masa jahiliyah dan masa Nabi SAW lalu masuk Islam, akan tetapi ia tidak sempat melihat beliau Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya tabi'in. Tabi'in artinya pengikut, adalah orang Islam awal yang masa hidupnya setelah para sahabat Nabi SAW dan tidak mengalami masa hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi tabi'in disebut juga sebagai murid sahabat Nabi SAW. Selanjutnya yaitu yang keempat al-mutaqaddimu, yaitu para ulama yang hidup pada abad kedua dan ketiga Hijriah yang telah menghimpun hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya ulama muqaddimun yang telah berhasil menghimpun hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya yang pertama Imam Ahmad bin Hanbal 164 Hijriah sampai 241 Hijriah. Yang kedua Imam Bukhari 194 Hijriah sampai 256 Hijriah. Ada Imam Muslim 220 Hijriah sampai 261 Hijriah. Imam Nasai 215 sampai 303 Hijriah. Imam Abu Daud 202 Hijriah sampai 276 Hijriah. Ada Imam At-Tirmidzi
209 Hijriah sampai 269 Hijriah. Ada Imam Ibnu Majah 202 Hijriah sampai 279 Hijriah. Nah, itu para ulama muqaddimun. Selanjutnya al-mutaakhirun, yaitu para ulama yang hidup pada abad keempat Hijriah dan seterusnya. Di antaranya tokoh-tokoh mutaakhirun adalah di antaranya Imam Al-Hakim, Imam Darul Qutni, Imam Ibnu Hibban, Imam At-Tabrani. Selanjutnya istilah dalam ilmu hadis satu sanad. Nah, kata sanad atau sanad menurut bahasa dari sanada yasnudu yang berarti bersandar, tempat berpegang, yang dipercaya atau yang sah. Secara terminologis, definisi sanad ialah para perawi yang menyampaikan kepada matan, atau istilah orang-orang yang berhubungan pada matan hadis. Matan, apa itu matan? Kata matan atau al-matan menurut bahasa seperti washalu biwa irtafa aminal ardi, tanah yang meninggi. Secara terminologis, istilah matan memiliki yang mana maknanya sama, itu materi atau lafaz hadis itu sendiri. Yang ketiga, rawi. Kata rawi atau ar-rawi berarti orang yang meriwayatkan atau orang yang memberikan hadis. Yang dimaksud dengan rawi adalah orang yang meriwayatkan dan memindahkan hadis. Yang keempat, musnad. Menurut bahasa, musnad adalah bentuk isim maf'ul, ya, dari kata kerja asnada, yang berarti sesuatu yang disandarkan kepada yang lain. Dan menurut terminologi, musnad secara mengandung tiga pengertian. Al-hadisul ladzi ittasala sanadu min riwayati illa muntaha. Hadis yang bersambung sanad-sanadnya dari perawinya dalam contoh sanad di atas adalah Bukhari sampai kepada akhir sanadnya yang biasanya adalah sahabat. Dan dalam contoh di atas adalah Anas radhiyallahu anhu. Dan selanjutnya kitab yang menghimpun hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat seperti hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Contohnya adalah kitab Musnad Imam Ahmad sebagai masdar min mempunyai arti sama dengan sanad. Yang kelima, musnid. Kata musnid adalah isim fa'il dari asnada yasnidu, yang berarti orang yang menyandarkan kepada sesuatu kepada yang lainnya. Sedangkan pengertiannya adalah istilah ilmu hadis adalah musnid setiap perawi hadis yang meriwayatkan hadis dengan menyebutkan sanadnya. Apakah ia mempunyai pengetahuan tentang sanad tersebut atau tidak mempunyai pengetahuan tentang sanad tersebut, tetapi hanya sekedar meriwayatkan saja. Yang keenam, hadis. Hadis itu adalah orang yang banyak menghafal hadis serta mengetahui sifat-sifat orang yang meriwayatkan tentang adil dan kecacatannya, atau merupakan gelar untuk ulama yang menguasai hadis di situ, ya, baik dari sudut ilmu riwayat maupun diriyah, mampu membedakan hadis dhaif dari yang sahih, menguasai hadis-hadis yang mukhtalif dan menguasai hadis-hadis yang dan hal lain